Selamat datang kembali di channel Jambean Misteri. Kali ini kita berada di sebuah tempat, yaitu di lereng Gunung Sari. Malam ini kita sedang ditemani oleh teman kita. Kita akan kenalan dulu. Ini Mas siapa namanya? Mas Hanif. Mas Hanif. Iya. Mas Hanif asli dari sini ya? Iya. Ya. Oke, Mas Hanif. Setelah tadi siang kita ketemu, kita membahas pengalaman Mas Hanif seputar fenomena mistis ya. Iya. Kebetulan ini di dekat daerahnya Mas Hanif sendiri, atau kalau kita lihat teman-teman, nah di sana itu ada rumah. Ini rumahnya Mas Hanif, dan kita berada di depan rumahnya. Kita akan cerita-cerita sebenarnya ada apa saja yang dialami oleh Mas Hanif. Mas Hanif, kita bersama Jambean Misteri ingin ngerti pengalaman Mas Hanif selama di sini, itu pernah merasakan atau fenomena apa yang pernah dilihat? Oke, dari waktu awal pindah sini ya. Heeh. Sini itu udah kayak apa ya, rumahnya kayak ada yang suara nggak janggal gitu. Dari apa ya, suara yang nggak jelas apa gimana gitu. Heeh. Nah, gitu. Suatu hari kan saya duduk di depan situ. Duduk di situ. Nah, setelah duduk itu main HP lah. Main HP, setelah beberapa menit saya lihat ke sana. Ada apa sih di sana? Ada bayangan hitam, nggak tahu turun atau ke sana, itu saya nggak tahu. Bayangan berwarna hitam. Iya. Itu besar atau kecil atau Besar sih kayaknya, besar atau seukuran manusia? Lebih besar lagi. lebih besar. Heeh. Setelah, Terus setelah itu, setelah 5 detik dari kejadian itu, di situ, di sebelah, nah di situ, ya itu sekitaran berarti situ, di kebun ya? ya kayak ada tali, kayak bungkusan gitulah, di atasnya tali begini. Berarti Ini terbang, warnanya putih, putih. putih, putih mulus lah, nggak ada bekas apapun, cepet banget. Heeh. Hmm. Itu berarti seperti pocong berarti ya? Ya seperti kayak gitulah. Padahal dulu pernah melihat fenomena itu belum? Waktu di Ngerambe pernah. Ya, berarti sebelum tinggal di sini Mas Hanif itu tinggalnya di Ngerambe, Jawa Timur ya di berarti? Jawa Timur. Heeh. Waktu ngontrak itu ya rumahnya sudah saya nggak serak lah. Heeh. Udah kayak nggak diurus 5 tahunan gitu. 5 tahunan itu ya sama kayak ada rumah apa tuh, suaranya aneh gitu. Pintu Heeh. kebuka sendiri, terus sama kebuka apa, suara ketukan gitulah di bagian kaca gitu. Nah, waktu malam minggu lah sama teman-teman itu ada kayak bocil palanya gede, putih, sama kayak pesan doang kayak gitulah, bawa duit di depan rumah. Itu kayak tuyul berarti. Ya seperti itu. Heeh. Berapa jumlahnya? Kalau nggak salah di satu lah, satu Ya. mondar mandir gitu. Teman saya pun juga lihat loh. Itu Mas Hanif setelah pindah di rumah sini itu sudah berapa tahun? Sudah sekitar 2 tahunan lah. 2 tahun. Oke. Sekarang ini Mas Hanif masih sekolah atau sudah bekerja? Masih sekolah kelas 3 Kelas 3 SMP, SMA? SMP. Ya. Iya. Oke, mungkin Mas Hanif, kita mau melihat tempat-tempat yang konon Mas Hanif dilihati oleh fenomena seperti itu. Kita akan coba melihat ya Mas ya. Ya. Dari Oke. mana dulu? Dari yang sebelah sana dulu, nanti ditunjukkan ke tempat-tempat yang lain. Boleh. Oke teman-teman, mari kita ikuti Mas Hanif untuk menjelajah tempat yang dulunya dia ada penampakan maksudnya. Nah, sekarang sini. Dari arah sini, ini berarti jalan utama masuk rumah. Iya. Nah, kan nggak tahu lah di sekitaran sini. Sini itu nggak tahu ke sana apa ke sini. Itu besar banget, nggak tahu bayangannya. Oke. Cepat. Di depan kita itu adalah jalan menuju ke desa sebelah, dan ini jalan utama antar penghubung antar desa, antar kampung ya. Jadi dari arah sana itu kemudian berjalan masuk Ya kayak rumah. nggak salah sih kesini lah ya. Setelah itu ke sana
langsung ada penampakan itu. Terus reaksi waktu melihat itu bagaimana? Biasa aja sih, paling mungkin daun apa kerasa gitu ya, positive thinking lah, Ya, jadi karena sendirian kan, jadi kan amburadul gitu. jadi nggak dirasa. Nggak usah Oke. dirasakan gitu. Setelah kita lihat ini, coba kita akan ikuti terus Mas Hanif. Oke teman-teman, ini kalau kita melihat rumahnya, kanan kiri ini pekarangan yang sangat luas. Jadi rumahnya ini agak masuk. Dan Mas Hanif ini sering melihat penampakan di sekitar rumahnya. Dan ini kita berada di samping rumah. Di sini adalah kebun. Ya, kalau biasa ini gelap banget. Kita lihat di sana banyak pohon yang besar. Oke, kalau kita di tempat ini ada fenomena apa Mas kemarin? Kemarin ya, ya di sinilah kira-kira ya. Di sini ke Di sini. dekat pohon itu. Ya, sini. Oke teman-teman, ini kita lihat Dari di pohon sana. pisang itu loh. Nah, ke sini. Nampak dari kejauhan sana ada pohon pisang, kemudian ada pohon jati, dan itu tepatnya di pohon pisang itu ya, Ya, dari berwarna pohon pisang itu, ke putih. situ. Terus waktu itu Mas Hanif duduk di mana itu? Dekat banget dari sini. Ya, waktu nongkrong di situ ya, Iya, main HP atau main belajar. HP. Jadi eh, penampakannya jelas. Terus waktu ada penampakan itu reaksi ini bagaimana? Cari pertolongan atau sembunyi di rumah atau Enggak, tetap lanjut main? tetap lanjut, karena kalau semakin kita takut itu pasti ya itu Heeh. langsung ditakuti gitu. Jadi kalau ketemu kayak gitu itu gak usah takut, jadi langsung lawan aja. Jadi dengan hati yang tetek gitu ya. Jadi nggak usah takut. Terus Buktikan aja kalau kita itu lebih mulia gitu. ya betul itu. Jadi teman-teman, seperti Mas Hadif katakan ini, kalau ada fenomena seperti ini, yang penting hati kita bersih, berpikiran jernih, bahwa kita itu diciptakan sebagai makhluk yang lebih mulia. Betul. Ya, jadi kalau nanti kita merasa takut, berarti makhluk itu merasa menang, gitu ya Mas Yanif. Iya, itulah. Selain di tempat ini mungkin Kalau rada horornya sih belakang lah. di belakang rumah sana. Belakang itu paling, menurutku paling seram lah. Oke, kita akan ikuti terus Mas Hanif. Nah, kita berada di pojokan rumah. Di belakang rumah ini rumah Mas Hanif. Jadi sangat luas sebenarnya kalau dari depan sana. Dan ini relatif agak masuk ke dalam daripada rumah-rumah penduduk di sekitar. Jadi istilahnya terpencil ya Mas ya. Iya, terpencil. Oke, Mas Hanif, kita sudah berada di belakang rumah. Kalau di sini Kalau di sini tuh rata-rata nggak ada lah, tapi paling suara karena kan situ kan tuh, di situ tuh bekas sumur. di belakang sana, Nih, bekas sumur itu ada penunggunya, cuman udah nggak ada sekarang. Itu dulu itu sumurnya sudah mati ya, sudah sudah mati, udah tenggelam. diuruk Ya, duduk dengan tanah. Pertama kan makhluknya itu ada di kandang ayam sana tadi kan. Heeh, Nah, karena udah direnov terus pindah ke situ heeh. Itu wujudnya apa? sama anak kecil, cuman nggak tuyul, nggak tahu tuh. Bukan tuyul tapi Anak bentuknya seperti anak kecil. Kalau nggak salah sih matanya merah. Itu sering ganggu.
kalau ganggu sih pernah, katanya ada warga sini gitu kelihat sholat kan, sholat di situ. Nah, Di ngelihat sana anak kecil lah lebih itu tepatnya. musola ya. Ya musola. Heeh, Nah, anak kecil itu kan nengok ke belakang ke sumur itu kan. heeh, Nah, terus dia bilang ke mamahnya, "Mah, itu ada mata merah," gitu katanya. heeh, Nah, gitu. Terus mamanya, "Udah, biarin aja," gitu. heeh. Terus kalau mendengar suara-suara itu Mas Hanif saja atau dengan keluarga yang sering mendengar? Mungkin Keluarga, adiknya atau bagaimana? keluarga. Pernah Terutama mendengar? ibu. Nah, itu pernah. Itu pernah mendengar. Pernah. Di rumah sana sama sini itu pernah. Heeh. Semen- Tapi itu jelas benar-benar bukan suara manusia ya. keras kok. Kalau Seperti apa? kucing kan paling geludak apa gimana gitu, itu keras kok. Seperti Waktu dulu, benturan itu ya. ya, waktu dulu saya punya pengalaman ini aneh banget sumpah. Heeh. Kan waktu pindah ke sini lagi dulu kan bolak-balik gitu. Bolak-balik gitu di deket rumah itu, deket kandang pitik itu loh. Ya, Nah, deket kandang ayam itu debok apa? debok pisang itu. Bukan apa itu namanya? Triplek lah. Heeh. Tripleknya itu jatuh sendiri. Padahal itu nggak ada yang mukul tuh, suaranya kenceng banget. Jeduk gitu. Heeh. Terus jatuh kan, aku sama ibuku cuman berdua loh, berdua aku sama ibuku doang. Ngecek ngecek kan, terus dipasang lagi tuh nggak ada apa-apa sumpah, itu nggak ada. Itu langsung jeduk gitu, mana di rumah berdua doang gitu. Itu pas Mas Hanif itu baru nempati rumah rumah ini atau sudah lama? Sekitaran 2 tahun lah kesini lagi gitu kan. Oh. Sering bolak-balik kan. Heeh. Nah, terus itu waktu ngasih ngontrol, bahkan mbah saya kan stroke gitu. Nah, terus masih dikontrol gitu. Terus adik sama adik udah tinggal di keponakan gitu. Setelah itu kok nggak ada orangnya, padahal itu kenceng banget loh, kayak orang malu gitu. Mm-mm. Nah, kenceng banget tapi nggak ada orangnya sumpah. Ya. Oke, Mas Hanif, kita sudah meliput di tempat ini, mungkin bisa ditunjukkan bekas sumurnya, kita akan menyaksikan langsung. Oke, teman-teman, kita sudah sampai di sumur tua dan ini sudah tidak dipakai lagi. Ini sudah diuruk dengan tanah, jadi sudah tidak nampak sumurnya. Tapi pondasi atau bekas bangunannya sudah masih tampak. Oke, kita akan menuju ke rumah depan lagi untuk ngobrol dengan Mas Hanif. Oke ya teman-teman, ini bangunannya kalau dilihat sangat tua, ini bentuknya masih asli tempo dulu. Jadi ini mungkin peninggalan dari orang tua atau simbah buyutnya, masih bangunan asli. Kalau kita lihat ya, ini sangat tua banget. Oke Mas Hanif, akhir-akhir ini itu sudah tidak ada penampakan lagi gitu ya? Nggak ada, cuman dulu ada lagi sambungannya. Kalau nggak sambungannya itu sebelumnya yang tadi lah, yang lewat itu. Yang di depan rumah waktu di jalan utama tadi. Hmm. Oh, itu gimana? Waktu itu kan ibu saya kan
ke luar kota kan, ke Ngawi itu, Heeh, ke Jawa Timur, mau ngambil peralatan di rumah sini heeh. karena itu depan kan dikunci, mbahnya tidak ada kan. Nah terus dia lewat belakang situ tadi. Nah, waktu mau ke sini kan, mau lewat situ, pas di situ. Nah, Heeh, nah di itu situ wujudnya apa? sama pocong Jadi bentuknya berdiri. pocong. Nah, berdiri di situ, Anu kain putih, ada talinya. mulus ya. Sama mulus. Itu diam saja atau Diam, mengganggu? merhatikan, merhatikan. Jadi memperhatikan Mas Hanif. Mama saya, Oh, lebih tepatnya mama saya, merhatikan. ya. Teman-teman, ini kita waktu membicarakan ini kita merinding. Di depan kita ada penampakan menurut teman kita. Itu merasakan sesuatu, Mas? Enggak ya? Ada. Oke, teman-teman, di sana ada. Kita akan ke depan saja. Oke, Mas Hanif, terima kasih sudah ikut meliput dan kita masih ada penampakan ya, tapi saya nggak ngerasa, cuma merinding ini di sana. Ya, biarkan saja, kita tetap jaga diri. Oke, nampaknya di sana ada yang memperhatikan kita, teman-teman. Sumpah merinding aku. Jadi Ah, di kebun sana kita perhatikan ada yang memperhatikan. berikan anak beto, puntang di kembet, Berwarna hitam. ket mau. Kono. Itu Merinding gak? oke, Mas Hanif bisa melihat fenomena di sana. Tok ra. Puntang bet lurus. Katanya di sana ada yang memperhatikan berwarna hitam di belakang pohon itu lurus. Mas Hanif bisa melihat. Nggak ada, cuman kalau yang warnanya hitam kan pasti nggak kelihatan. Heeh, Tapi saya merinding karena sumpah. gelap ya. Tapi kita merasakan fenomenanya ya. Hmm. Fenomena ini kita merinding. Seperti waktu meliput di kebun tadi. Nah, Anak weh. oke Mas Hanif. Tadi waktu kita di kebun, setelah kita akan mengakhiri tadi, itu tim yang lain melihat suatu fenomena aneh gitu ya. Membuat kita tadi merinding. Terus kita disuruh untuk segera beranjak dari tempat tadi. Mas Hanif tadi juga merasakan nggak? Merasakan Merasakan. merinding sumpah. Ya. Terus kita tadi juga dikuatkan dengan ibu Mas Hanif. Kalau ada yang memperhatikan dengan warna hitam di balik pepohonan yang di sana tadi. Mas Hanif itu ya bener ya berarti ya. Benar, masih merinding saya ini. Merinding. Oke Mas Hanif, itu terima kasih sudah menjadi teman di Jamban Misteri. Ya, sama-sama. Buat teman-teman yang lain jangan lupa untuk setia di channel ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ya. Oke Mas Hanif, kita mungkin bisa ketemu lagi di episode yang akan datang untuk ngobrol-ngobrol lain ya. Ya. Ya, jadi nanti kalau ada liputan lagi, Mas Hanif bisa membantu kami untuk menemani. Siap ya? Siap. Siap. Kesimpulannya itu kita nggak usah takut ya. Yang Heeh. penting itu nggak usah takut lah ya. Mm-mm. Sholatnya jangan dibolongin gitulah intinya. Oke, Ya, terima itu saja kasih. dari saya. Jadi tetap ingat pada yang kuasa di atas sana. Tuhan kalian masing-masing. Oke. Oke teman-teman, demikian liputan kali ini. Terima kasih atas kesetiaannya di Jamban Misteri.